Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin, Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Pemirsa Hijah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang berbahagia ini saya dan rombongan dari Posko As-Sunnah Lampung ingin menilai dan melihat lokasi di Pulau Sebesi, dan alhamdulillah kita sedang dalam perjalanan Pulau Sebesi, salah satu korban tsunami pada tanggal 22 Desember 2018 yang lalu. Dan insya Allah kita akan memberikan bantuan yang layak kepada mereka, baik itu makanan, minuman, dan yang lainnya. Dan mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua dan mereka semua, dan barokah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat lautan yang luas ini, langit yang biru, hamparan lautan yang sangat luar biasa dengan cerahnya, udara yang sangat luar biasa, maka kita ingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia tidak sia-sia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hikmah yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku Allah Subhanahu wa taala. Di sini kalau kita mau melihat keadaan dan kondisi sekitar kita, kita akan mengenal hakikat dari sang pencipta kita. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di langit ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan pada diri kalian di situ juga ada tanda-tanda kebesaran Allah. Tidakkah kalian itu memperhatikan? Maka di sini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanda-tanda kebesaran Allah di muka bumi, pohonan, lautan, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, semuanya. Dan begitu juga pada diri kita. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah kita akan mengetahui hikmah diciptakannya manusia. Semua yang ada di langit dan di bumi, yang ada di daratan dan di lautan, diberikan untuk manusia sebagai penunjang untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan dan kelengkapan bagi kita dalam hidup kita ini. Selain diberikan perlengkapan dengan kehidupan yang cukup di dunia, Allah Subhanahu wa taala mengutuskan bagi setiap umat para nabi dan rasul untuk memberikan petunjuk jalan yang lurus, dan agar kita terhindar daripada tipu daya syaitan, tidak boleh mengikuti langkah-langkah syaitan. Suatu ketika, dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggaris-garis lurus, dan beliau mengatakan hadza sabilullah, dan kemudian beliau menggaris kanan kirinya beberapa garis, dan beliau mengatakan hadhihi subulun ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Dan ini adalah jalanku yang lurus, dan ikutilah jalan tersebut, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan. Niscaya jalan-jalan tersebut akan menyesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ, dengan adanya bumi, lautan, daratan, tumbuh-tumbuhan sebagai kelengkapan hidup kita, penunjang hidup kita, Allah Subhanahu wa taala mengutuskan nabi dan rasul untuk memberikan petunjuk kita agar jalan kita lurus. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa.
Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a, yang telah menjadikan kalian bumi sebagai hamparan dan langit sebagai bangunan, dan menurunkan air hujan yang tercurah dari langit. Fa akhraja bihil arda minal wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan dari sebab turunnya air hujan tersebut tumbuh-tumbuhan sebagai rezeki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala sekutu-sekutu. Kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah satu hal yang dilarang, padahal kalian mengetahui. Imam Ibnu Katsir rahimahullah tabaraka wa taala ketika menukilkan ayat ini kalau kita ketahui perintah Allah kepada seluruh manusia, yaitu apa? Diperintahkan seluruh manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terkecuali, wahai seluruh manusia, beribadah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah menciptakan kalian, menciptakan orang-orang sebelum kalian, menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan, langit sebagai bangunan, menurunkan pada kalian hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang jangan sekutukan Allah. Ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kepada yang lainnya. Ibnu Katsir rahimahullah taala mengungkapkan al-khaliqu li hadhil asya' huwal mustahiqqu lil ibadah. Yang menciptakan ini semua adalah yang paling berhak untuk diibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berikrar la ilaha illallah, berarti kita tahu di situ tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Alasan Allah menciptakan kita saja itu sudah hak Allah untuk diibadahi. Terlebih Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menciptakan kita sia-sia. Allah mau menciptakan kita, memberikan rizki kepada kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan kita begitu saja. Justru Allah mengutus rasul-rasulnya untuk memberikan petunjuk kepada kita jalan yang lurus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk meniti jalan yang hak di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.